Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontan Charlie Kirk, seorang non-muslim yang memiliki cita-cita yang amat luar biasa bahwa dirinya ingin tidak lagi mendengarkan suara azan. Dan apa yang terjadi ya ikhwah? Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala mengijabah kemauannya dengan orang ini meninggalkan dunia selama-lamanya. Kemarin kan sempat heboh tuh soal Charlie Kirk yang pas lagi pidato di kampus Utah Valley, Amerika Serikat. Nah, ternyata polisi sudah ngejar-ngejar siapa pelakunya, dan ternyata pelakunya sudah tertangkap. Namanya adalah Tyler Robinson. Umurnya baru 22 tahun, masih satu server dengan Charlie. Dan masalahnya, si Tyler ini pas ditangkap malah gak mau ngomong sama sekali. Tidak mau mengungkap kenapa alasan dia mender. Sama penyidik masih bungkam. Jadi dia belum mau mengaku, belum mau kerjasama. Begitu singkatnya ikhwatilah. Cuma dari hasil penyelidikan katanya dia punya ideologi yang agak kiri, beda sama keluarganya yang konservatif. Jadi kayak ada benturan pandangan begitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang berbeda dengan keluarga besarnya, termasuk dengan Charlie ini, karena pada akhirnya lider gitu ya. Nah, peluru itu sendiri diluncurkan dari atap gedung kampus. Jauh banget, jaraknya kira-kira ada 200 meteran. Dan senjatanya tipe senapan jarak jauh. Jadi jelas ini sudah sangat disiapkan dengan amat sangat matang, dan tentu ini bukan soal kebetulan. Dan sekarang masih misteri apa motif utamanya. Polisi lagi terus menggali begitu ya. Tapi dalam hal ini Gubernur Utah bilang ini kemungkinan ada unsur politiknya yang sangat kuat. Nah, waktu itu siang sekitar jam 12-an, suasana di kampus Utah Valley lagi rame banget. Ada ratusan, bahkan mungkin nyampe ribuan orang yang ngumpul. Ya, kira-kira 1.000 atau 2.000 kira-kira. Mereka duduk, ada juga yang berdiri, pokoknya tumplek, blek di lapangan terbuka di dekat kampus itu. Charlie Kirk lagi pidato, gaya khasnya itu ya sangat provokatif seperti biasa, pinggir jurang lah begitu kira-kira. Semua orang melihat pidatonya penuh dengan keseriusan, penuh dengan semangat, dan penuh dengan antusias. Ada juga yang tepuk tangan, ada juga yang nyeletuk gitu ya. Nah, pas suasana lagi panas-panasnya diskusi, tiba-tiba ada suara der ya. Wah, satu peluncuran nyaring banget, dan semua orang langsung kaget, kayak nggak percaya gitu. Awalnya ya pada bingung, itu suara apa begitu? Tanya orang-orang yang ada di sana. Pokoknya kayak suara petasan begitu. Tapi beberapa detik kemudian mereka sadar itu bukan petasan. Itu justru sesuatu hal yang diluncurkan, ya, peluru begitu ya, yang dihantamkan atau diluncurkan. Nah, Charlie ini langsung jatuh ke samping, dan mohon maaf, di sebelah kirinya itu lehernya keluar noda merah, dan mikrofon pun juga mental. Orang-orang teriak panik, ada yang langsung tiarap, ada yang lari, ada juga yang bengong, nggak bisa gerak apa-apa ya, wah. Kayak ya semacam ini ya, slow motion kayak gitu ya. Nah, benar-benar chaos pada waktu itu ya, wah. Sangat-sangat chaos luar biasa. Kemudian tim keamanan buru-buru naik ke panggung untuk nutupin tubuh si Charlie ini dan teriak minta medis begitu. Sementara itu di belakang ada sirine yang mulai kedengeran. Ambulan datang, ngebut masuk ke area kampus. Charlie pun digotong cepat-cepat ke mobil medis, dan noda merahnya udah sangat banyak banget. Jadi sudah keluar dengan begitu sangat deras. Sementara itu pelaku udah kabur duluan, cuma ditinggalkan senapan sekitar kampus di sana. Jadi bener-bener kayak film laga gitu, kayak film yang epic. Tapi memang ini di dunia nyata ya lah. Beberapa jam kemudian kabar buruknya keluar, Charlie nggak bisa diselamatin. Dunia politik Amerika langsung geger, kampus berubah jadi tempat duka kala itu karena ada seorang yang meninggalkan dunia. Nah, di samping itu orang-orang tuh pasti tahu kalau misalkan mengikuti Charlie, pasti mungkin bakalan ingat dulu Charlie ini ada isu yang kemudian menyebar luas di media sosial bahwa katanya dia nggak suka dengar azan. Bahkan ada yang bilang dia sampai ogah kalau suara azan kedengeran. Banyak yang tersinggung. Banyak juga yang nganggap itu cuman ya semacam bumbu-bumbu kontroversi dia. Karena orang ini kan sebagai aktivis juga.
Tapi jelas bagi umat Islam ini merupakan hal yang tidak pantas dan tidak layak untuk disampaikan di depan publik. Karena yang menyampaikan sendiri adalah Charlie. Dia tidak mau mendengarkan lagi azan. Nah, apa yang terjadi? Sekarang lihat bagaimana takdir berbicara. Charlie Kirk, orang yang dikenal vokal banget di panggung politik Amerika, mimpinya sudah terbayarkan. Dia justru sekarang telah tiada di depan ribuan orang. Nah, ironis banget kalau kita tarik ke isu lama tadi. Dulu katanya nggak mau dengar suara azan. Sekarang apa yang terjadi? Udah gak mungkin lagi dengar apa-apa. Bahkan kalau misalkan seluruh umat di dunia ini melantunkan adzan, mengumandangkan adzan sekalipun, telinganya sudah tidak akan bisa mendengar lagi, alias sudah tertutup selamanya. Kok bisa kejadian ya? Serasa ini menjadi kenyataan buat Charlie. Dan kok bisa benar begitu ya? Itu merupakan kuasa Allah. Dan yang melakukan pelepasan peluru adalah non-muslim sendiri. Satu server dengan Charlie, sahabat. Jadi kalau misalkan kita tarik hikmahnya, hidup ini kadang punya cara yang aneh buat ngasih pelajaran. Dulu masih bisa memilih dia, mau denger, mau nolak, mau debat, mau teriak-teriak di panggung dan sebagainya. Sekarang udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa apa-apa lagi. Yang tersisa cuma kenangan, kontroversinya yang ada, dan cerita-cerita kenangan yang ada yang disampaikan. Kejadian ini kayak ngingetin kita bahwa suara azan yang setiap hari kita dengar, yang setiap hari kita lantunkan, kadang kita anggap biasa saja, sebenarnya adalah anugerah. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah yang besar yang datang dari Allah Rabbul Alamin untuk kita. Ada orang yang dulu menolak, sekarang malah benar-benar nggak bisa dengar lagi untuk selamanya. Maka kita yang sekarang masih mendengarkan azan, yang masih sekarang masih melantunkan azan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sinilah kita bisa tarik napas panjang dan bilang, hidup itu sangat singkat banget. Jangan sampai kesombongan atau kebencian bikin kita menutup telinga. Karena pada akhirnya semua kita, semua telinga akan tertutup sendiri saat waktunya sudah tiba. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga sekali lagi kejadian ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, tentunya khususnya bagi orang-orang yang beriman, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.